Sekarang menjawab pertanyaan lagi ya. Subscribe lagi kalau belum subscribe, karena saya maunya YouTube live. FB live saya harus pindah, capek. Oke, Pak Unong, bos linernya bagus mainnya seri apa paralel? Loh, ya tergantung bapak punya power berapa pak. Kalau punyanya powernya banyak ya mainnya istilahnya ya kalau bisa satu box satu power pak. Jadi saya bisa setel gamenya, yang atas kenceng, yang bawah pelan supaya bangku depan nggak berisik pak. Itu pak, tergantung bapak punya power berapa gitu pak ya. Om, saya pakai Vera 6 kiri 6 kanan, samnya minimal pakai berapa speaker om? Nah ini pertanyaan yang susah dijawab dan banyak jebakannya. Kalau bapak pakai Vera 66, bapak nggak nge-EQ. Sekali lagi ya pak ya, EQ-nya minim ya. Jadi nggak ada EQ ekstrim minus 10, minus 12 dan sebagainya. Bapak pakai double 18, 3 kiri 3 kanan aja cukup ya. Tapi kalau bapak pakai EQ-nya banyak sehingga tenaganya speaker Veranya bapak ini nggak bisa kenceng, bapak bisa over pakai 3 kiri 3 kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau bapak EQ-nya bagus, speakernya wattnya gede, bagus, ya subnya harus banyak, bisa 4 kiri 4 kanan pak. Balik lagi bapak harus belajar ngitung sensitivity speaker. Saya udah kasih bocoran, satu speaker 100 dB, speaker kedua plus 3 dB. Itu yang harus dihitung pak ya. Tarno Baruna baru dari FOH bassnya nandang, didengerin dari samping sedikit bassnya hilang. Cara ngatasinya gimana? Pak, semua speaker subwoofer tuh behaviornya omni pak. Itu nggak bisa kalau bapak naruh FOH-nya kiri dan kanan, itu pasti suaranya belang. Kalau bapak nggak mau suaranya belang, bapak taruh center sub semua. Itu suaranya nggak ada belang pak. Tapi kalau di center sub bapak naruh, di subnya taruh tengah, bocor ke panggungnya kenceng. Nah itu hati-hati, makanya nanti harus ada namanya kardioid dibalik supaya panggung itu nggak kenceng. Itu jawabannya pak. Tapi kalau di kiri kanan itu nggak ada kelemahannya, pasti ada enggak. Itu memang behaviornya subwoofer, karena polar pattern subwoofer adalah omnidirectional. Itu jawabannya pak ya. Tapi bapak nggak usah mikirin gitu. Karena apa? Karena bapak kiri dan kanan, dan bapak nyeting bagus, subnya di tengah, bayarannya podo pak. Jadi nggak usah dipikirin pusing-pusing pak ya. Kecuali bayarannya pak soundmu enak, bassnya roto tak tambahi 2,5 juta. Wah lain pak ceritanya pak, ayo kita nyeting pak. Tapi nek bayarannya podo nggak usah lah pak, cincai lah, intinya begitu lah. Bapak Imron Habibi, gamblang bosku. Ya kalau dikasih bahasa planet nanti bapak nggak bisa mencerna. Tak kasih bahasa yang gamblang aja supaya bisa mencerna. Madura hadir monggo. Bapak Imam Trim. Recommended power buat ST218. Ya saya jualnya power Cina di Audio M5X. Harganya nggak sampai 10 juta. Itu rekomendasi saya. Ya kalau bapak power speakernya Taso terus kemudian mau kasih power soft, nanti malah powernya kasihan. Nggak usah ya. Oke. Imam Musa, terima kasih om infonya loh. Emangnya bapak nanya apa? Lupa saya. Dikira-kira baik. Namanya lucu, dikira-kira baik. Tegal hadir om, nyimak AE om. Oh nyimak AE. Oh ya AE soalnya pelatih Madiun. Kalau box saya liner yang isi PD pernah tak bawa ke maestro, gimana pendapatnya? Ya kamu ini nilai lah. Wong itu saya yang nyuruh kok. Nek ngomong elek sekarang balang no bakule. Wong di setting subwoofermu ndak ngejar lo bos. Kalau tanya gimana pendapatnya, submu guaan bos. Sorry, saya sama Mata Dewa itu kalau enggak janjuk-jancuan nggak enak saya ya. Wow, saya pernah, ini saya cerita ke dia ya, dia beli isinya PD sama saya, CD1N sama 10 nya PD 103 NR1. Terus power nggak tahu pakai power apa, power Cina. Terus kemudian
Subwoofernya terakhir-terakhir beli RCF P300, pakai powernya juga Cina. Ya selama di setting subwoofernya nggak pernah bisa ngejar mid high-nya karena mid high-nya kenceng banget. Ya seperti itu. Jadi kalau tanya menurut gimana, speakermu itu miber. Ya, habisnya nggak banyak, padahal murah meriah. Bos, Casio S1000 diskon corona gak? Stoknya nggak ada. Bapak Amir, ikut menyimak dulu baru datang terus mantap ya. Tadi gimana dengerin sub 25 in dengan lagu horeg-horeg? Kupingnya rusak nggak? Bapak Akbar Setiawan, bos pendapat maestro kebok sub 18 Danaccord gimana? Oke. Saya dulu sering nyeting Danaccord. Pada waktu itu Vincent Maestro punya Danaccord ya. Sub Danaccord tuh yang modelnya memanjang. Ya, itu orang-orang bilang apa ya? Planar ya istilahnya. Oh, box planar ya guys. Karpe lah, nggak ngerti saya. Itu boxnya memanjang. Itu sebetulnya konfigurasi Danaccord itu yang boxnya panjang itu adalah bottom low-nya. Kalau nggak salah itu tipenya PW18 Bopo. Nanti saya lihat ya, saya lupa ya. Ya, saya lupa. Yang benar konfigurasi dari speaker Danaccord itu ada bass refleks ada box yang pendek, ada box yang panjang. Tujuannya supaya apa? Deknya di sini, dengnya di sini. Tapi karena yang dibeli Vincent Maestro itu nggak komplit sistemnya, jadi bassnya dengung tok, nggak ada deknya. Kenapa orang yang pakai box Danaccord yang panjang-panjang, bassnya dengungnya bagus. Kalau dipakai buat karnaval, orang seneng. Dengung itu brewok kan pertama kali pakai box itu. Dengungnya enak. Tapi subwoofer bukan dengung bos. Subwoofer harus ada punch, harus ada bottom. Bukan bottom tok atau bukan punch tok. Intinya begitu pak. Ya, bukan bass atas saja, bukan bass bawah aja. Karena suara bass gitar itu ada deng. Misalnya lagu Michael Jackson ya. Deng. Itu kan bassnya naik turun. Jadi kan ada bass tinggi, ada bass rendah. Gitu loh pak. Jadi kalau ngomong saya box Danaccord gimana? Bapak harus kalau mau istilahnya, kalau di DNB istilahnya adalah infra sub istilahnya. Jadi sub yang cuma ngambil dengung-dengungnya aja. Punch-nya ada. Nanti saya cek ya. Tipenya sih. Sekalian deh supaya Bapak nggak penasaran. Google, Mbak Google. Danaccord apa namanya? PWH 18 ya, ingat saya. Danaccord yang panjang itu tipenya PWH 18, terus yang pendek tipenya PWH 17. Itu nanti Bapak lihat konfigurasinya di websitenya Danaccord ya. Itu namanya, itu sistemnya yang punyanya Vincent Maestro itu namanya 18 PWH, 18 PWH sama 17 PWH. Itu namanya sistemnya saya lupa, sistem apa itu ya. Ada yang ingat saya Cobra tapi bukan Cobra punyanya Vincent Maestro. Apa gitu saya lupa sistemnya ya. Itu Pak Akbar. Jadi kalau Anda mau pakai box yang panjang itu bassnya dengung aja, Bapak mesti pakai box yang seperti itu tapi yang pendek, itu buat deknya Pak. Ya, tapi jangan neko-neko lah Pak. Kalau saya bilang ya kan ya, job kan bayarannya sama, pakai job direct. Box Kocomoto loh Pak, box direct gampang Pak settingnya Pak. Kecuali Bapak main karnaval, main cerita kita bicara. Bapak Mat Gomang, bos nanya, listrik yang rusak apa paling berpengaruh atas kerusakan perangkat digital terutama bagian layar? Untuk keserbut apakah bisa pemakaian power conditioner atau UPS? Jelaskan hasil output sinus listrik masing-masing alat tersebut. Biasanya kalau listriknya jelek, itu yang ngerusak adalah power supply, bukan layar Pak. Ya, power supply-nya rusak. Terus kemudian apakah power conditioner bisa ngilangin? Nggak bisa Pak, karena kalau Bapak listriknya jelek itu, saya anggap listrik jelek itu nolnya ada tegangan Pak. Ya, kalau nolnya ada tegangan pasti groundingnya ada tegangan. Jadi itu listrik jelek, itu mengakibatkan kerusakan pada alat, itu power supply, nggak ada di layar.
ya. Terus hasil sinus listrik. Nah, sinus listrik kalau pakai power conditioner itu sinusnya bisa bulat karena sumber listriknya kita di Indonesia ini kalau listrik PLN itu kotak, semakin malam semakin kotak, semakin siang semakin bulat. Gitu loh Pak. Jadi kalau pakai power conditioner namanya itu apa? Conditioner kan rambutnya lemes, rambutnya halus ya, itu fungsinya menghaluskan listrik Pak. Itu Pak ceritanya Pak ya.